Hal lain yang sangat mengejutkan adalah Pentagon bayar konsultan public relations dari Inggris $500 juta untuk bikin video-video propaganda palsu Al-Qaeda. Ini adalah taktik buat nakut-nakutin rakyat supaya anggaran perang dan terorisme makin besar. Apalagi di zaman medsos ini, bikin video palsu disebar sendiri oleh rakyat. Makin sukseslah propaganda ketakutan. Kesimpulannya, Hizbullah, Mujahidin, Taliban, Al-Qaeda, ISIS, semua itu adalah bahaya yang nyata. Mereka memang dilatih dan didanai oleh CIA untuk membuat kerusakan di dunia. Terorisme di Indonesia juga nyata. Terorisme harus dibasmi. Yang harus diwaspadai adalah udang di balik terorisme, udang di balik pandemi, udang di balik utang. Dia juga. Mereka tak akan berhenti mengadu domba, memecah belah negara-negara besar seperti Indonesia, supaya lemah dan makin gampang didikte. Penjajahan gaya baru, nekolim. CIA, WHO, IMF, World Bank adalah perpanjangan tangan mereka. Buku ini ditulis oleh Bapak Komjen Pol Dr. Andes Dharma Pongrekun, Magister Manajemen, Magister Hukum, seorang Jenderal Bintang 3, pejabat tinggi kepolisian di bidang cyber. Propaganda yang dilakukan adalah propaganda ketakutan. Itu berlangsung di seluruh dunia. Dan propaganda ketakutan adalah caranya iblis. Esensi buku Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan ini adalah tentang bahayanya globalisasi yang bertujuan untuk menghancurkan semua negara di dunia. Globalisasi ini dalam istilah saya adalah konspirasi global. Misi dari globalisasi adalah penyatuan sistem dunia yang biasa kita sebut dengan istilah One World Government. Visi dari globalisasi adalah total control. Seluruh umat manusia di dunia dikontrol secara total dalam sebuah tatanan dunia baru yang diktator dan otoriter, New World Order. How the government of Indonesia is responding to this New World Order. Di atas globalisasi ini ada suprasistem, yaitu life engineering, rekayasa kehidupan. Istilah ini tak ada di internet. Melihat latar belakang penulis yang pernah jadi penyidik di Bareskrim, dan ketika video ini dibuat, beliau adalah seorang pejabat tinggi kepolisian di bidang cyber. Sangat mungkin Pak Jenderal memperoleh berbagai informasi dari sumber-sumber yang tak bisa kita akses. Rekayasa kehidupan ini bertujuan merubah makna dan perilaku hidup umat manusia. Anda akan dibikin jadi seperti barang atau binatang. Sekarang telah terjadi gerakan globalisasi yang akan menghancurkan bukan saja Indonesia tetapi seluruh dunia. Catat ini seluruh dunia. Jadi, bukan cuma Indonesia yang akan dihancurkan, tapi semua negara di dunia, termasuk Amerika, Cina, Jepang, dan lain-lain. Apa buktinya? Lihat tabel utang semua negara di dunia. Anda buka situs nationaldebtclocks.org. Utang Indonesia nggak ada di situ. Anda cari di sumber lain yang kredibel, statistik utang Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Anda ketik satu persatu, dibuatkan tabel. Tabel seperti ini tak ada di Google atau internet. Anda harus membuatnya sendiri. Negara pengutang terbesar di dunia adalah si adik kuasa Amerika, kedua Jepang, ketiga Cina, yang katanya macan perekonomian Asia. Semua itu adalah ilusi, jebakan nekolim. Negara-negara maju itu utang pada siapa? Siapa yang lebih kaya dari negara-negara maju sehingga bisa kasih utang pada negara-negara maju?
cara bekerjanya globalisasi ini sudah sejak dulu, dan dia punya organisasi yang begitu kuat, bukan negara, non-state actor. Kekuatan besar itu adalah bagian daripada mereka yang elit-elit global yang ingin menguasai dunia ini. Indonesia utangnya kelihatan kecil dibanding Amerika, Jepang, dan Cina. Apa dampaknya? Lihat APBN 2020, anggaran buat bayar bunga utang saja 295 triliun rupiah. Yang bayar siapa? Anda yang bayar lewat pajak. Anda kerja, dipotong pajak PPh. Beli makanan, Anda bayar PPN. Jual beli tanah, si pembeli kena pajak, si penjual juga kena pajak. Inilah penjajahan gaya baru. Kelihatannya Anda merdeka, padahal Anda diperas oleh mereka. Gak sadar lagi. Silakan Anda pemilu, silakan Anda pilpres, silakan berantem cebong versus kampret. Tetap aja, Anda kerja banting tulang, bayar pajak, buat bayar utang pada para bankir asing yang kaya raya. Jadi globalisasi adalah sistem. Di atas globalisasi ada suprasistem. Sistemnya untuk apa? Untuk menyamakan sistem seluruh dunia. Dan mereka standarkan segala literatur apapun yang kita pegang sekarang, sepanjang itu ngambil dari luar, itu adalah cara mereka memanipulasi kita punya konsep berbeda. Tujuannya cuma satu, totally control. Globalisasi sistem, di atas globalisasi ada yang namanya suprasistem yang mereka tidak pernah munculkan, cari di Google tidak akan dapat. Karena memang disembunyikan. Ini adalah rencana terakhir. Adalah apa? Life engineering. Coba boleh bicara, tidak ada. Di situ hanya social engineering. Jadi life engineering. Kenapa? Kehidupan kita pribadi ini yang akan di engineer. Kenapa? Kita bukan barang, tetapi mereka mau bikin kita seperti barang. Jadi ujung-ujungnya adalah life engineering. Seperti apa life engineering? Semua kehidupan kita mau dikontrol. Perilaku kita berubah menjadi manusia yang tidak lagi menjadi manusia yang sejati atau makhluk luhur akhlaknya, tetapi kita akan dibuat seperti robot. Tidak punya cipta, tidak punya karsa, tidak punya rasa. Kenapa? Kita akan di-lock dengan sistem. Jadi nggak bisa keluar dari sistem. Dan suatu saat ini akan dipasang chipnya di badan kita. Itu pasti. Pasti. Kalau yang bilang tidak pasti, kita dibohongi. Pasti. Ya, saya mengajak kita untuk melihat ke depan. Karena kalau kita melihat ke depan, kita tahu apa yang akan terjadi di sana. Kita bisa membuat langkah-langkah strategis untuk menghadapinya.